Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Kristanti Monika Dewi dari kelas 7C Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan presentasikan laporan pelaksanaan PPLK, praktik pengalaman lapangan kependidikan atau PPLK. PPLK Untirta dilaksanakan secara daring dan luring, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayah domisili masing-masing mahasiswa, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaannya. Walaupun nama mata kuliahnya masih PPLK, namun sebenarnya tujuan dan isinya sudah sama seperti PLP, sehingga saat ini PPLK disebut PLP. Pada tahun 2020-2021, PPLK di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa memiliki bobot 4 SKS yang dilakukan selama 6 minggu sejak 5 Oktober sampai 20 November 2020. PPLK dilakukan secara bertahap dengan rangkaian kegiatan yang sama di setiap tahapnya. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan PPLK yaitu tahap 1 orientasi sekolah, tahap 2 menyusun perangkat pembelajaran, tahap 3 pembuatan video pembelajaran, tahap 4 peer teaching pembelajaran daring, tahap 5 praktik pembelajaran, tahap 6 refleksi dan laporan mandiri. Setiap tahap dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang sama. Pada hari pertama dilakukan pertemuan secara daring dengan dosen pembimbing pembelajaran, dosen pembimbing TIK, guru pamong, dan mahasiswa. Pertemuan secara daring tersebut biasanya dilakukan melalui Google Meet. Selanjutnya, pada hari kedua sampai hari kelima, mahasiswa melakukan praktik dan tugas mandiri. Dan di akhir pertemuan, yaitu hari ke-6, dilakukan presentasi dan refleksi. SMAN 1 Kabupaten Tangerang merupakan salah satu sekolah yang dipilih sebagai lokasi PPLK pada tahap 1, tepatnya di Jalan Raya Serang, kilometer 23, Desa Telagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tahap 1 orientasi sekolah. Sebelum tahun 2010, SMAN 1 Kabupaten Tangerang diberi nama SMA Negeri Balaraja. SMAN 1 Kabupaten Tangerang didirikan pada tahun 1965, tepatnya sesuai dengan SK nomor 0298-0-1976 pada tanggal 30 September 1979. Saat ini, SMAN 1 Kabupaten Tangerang telah terakreditasi A dan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMAN 1 Kabupaten Tangerang memiliki luas tanah sekitar 6.500 meter kuadrat dengan jumlah siswa pada tahun 2020-2021 sebanyak 1.357 siswa-siswi. SMAN 1 Kabupaten Tangerang memiliki 3 jurusan peminatan, jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. Pada setiap jurusan memiliki jumlah kelas yang berbeda. Jurusan IPA memiliki 18 kelas, jurusan IPS memiliki 16 kelas, dan jurusan bahasa memiliki 3 kelas. Saat ini, Kepala Sekolah SMAN 1 Kabupaten Tangerang dijabat oleh Ibu Raden Tanjung Sekartiani Nuraida. SMAN 1 Kabupaten Tangerang juga memiliki guru dan staf sebanyak 93 orang. Potensi sekolah. Potensi sekolah dapat dilihat dari potensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta potensi dari peserta didiknya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa SMAN 1 Kabupaten Tangerang memiliki guru dan staf sebanyak 93 orang. 93 orang tersebut diantaranya ada 37 orang guru PNS, 32 orang guru honorer, 2 orang TU PNS, 10 orang TU honorer, 8 orang pramubakti, dan 4 orang satpam. Untuk meningkatkan kualifikasi, maka perlu dilakukan dengan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga dapat melakukan berbagai macam pelatihan atau workshop dan seminar. Selain itu, peserta didik juga dapat mempengaruhi potensi sekolah. Potensi peserta didik tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang telah disediakan. Selain itu juga dapat dikembangkan dengan melalui berbagai macam lomba sesuai dengan keinginannya dan keterampilannya. Selain itu, kedisiplinan siswa juga sangat diperhatikan untuk meningkatkan potensi peserta didik. Di samping itu, SMAN 1 Kabupaten Tangerang merupakan salah satu sekolah yang dijadikan sebagai lokasi PPLK yang terdapat di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Selain itu, SMAN 1 Kabupaten Tangerang juga dijadikan sebagai lokasi ujian kompetensi guru, ujian nasional bagi sekolah lain, dan tes gawai negeri sipil tingkat Kabupaten Tangerang. Walaupun sudah banyak fasilitas yang disediakan, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya area parkir dan tempat penampungan air. Area parkir perlu ditingkatkan karena terkadang lapangan upacara dijadikan sebagai area parkir. Selain itu, penampungan air juga perlu ditingkatkan karena melihat dari banyaknya toilet, musola, dan masjid, serta banyaknya peserta didik, guru, dan staf di SMAN 1 Kabupaten Tangerang, kemungkinan penampungan air yang disediakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Adapun saran peningkatan mutu sekolah yaitu dengan melihat adanya hal-hal yang perlu ditingkatkan, maka alangkah baiknya jika area parkir lebih dirapihkan kembali agar tidak menggunakan lapangan upacara sebagai area parkir. Selain itu juga perlu adanya penambahan penampungan air agar tidak terjadi kekurangan air ketika seluruh peserta didik, guru, dan staf menggunakan air secara bersamaan. Tahap 2, penyusunan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran merupakan kumpulan instrumen atau alat yang akan digunakan selama proses pembelajaran sedang berlangsung. Adapun perangkat pembelajaran yang dibuat yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, lembar evaluasi, instrumen penilaian, media pembelajaran, dan bahan ajar. Sebelum membuat perangkat pembelajaran perlu disesuaikan terlebih dahulu dengan materi yang akan dipelajari di minggu kelima, karena perangkat pembelajaran yang dibuat saat ini akan digunakan pada saat melakukan peer teaching pembelajaran daring dan praktik pembelajaran. Tahap 3, pembuatan video pembelajaran. Sebelum membuat video pembelajaran, kita harus menyesuaikan materi pada pertemuan minggu kelima. Materinya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Perlunya penyesuaian materi pada minggu kelima karena video pembelajaran akan digunakan sebagai media pembelajaran pada saat peer teaching pembelajaran daring dan praktik pembelajaran. Tahap 4 yaitu peer teaching pembelajaran daring. Peer teaching dilakukan dengan cara membagi mahasiswa dalam satu kelas menjadi 3 kelompok yang berbeda, dengan setiap kelompok terdiri dari 13 hingga 14 mahasiswa. Pembagian kelompok peer teaching ini dilakukan oleh dosen pembimbing. Kemudian mahasiswa melakukan peer teaching dalam kelompoknya masing-masing dengan menggunakan perangkat pembelajaran dan video pembelajaran yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Dalam melakukan peer teaching ini, setiap mahasiswa dapat berperan sebagai guru dan peserta didik. Peer teaching dilakukan melalui pembelajaran secara sinkron dan asinkron dengan menggunakan media pembelajaran Google Meet dan Google Classroom. Pada saat melakukan peer teaching dilakukan beberapa tahapan. Pada persepsi dilakukan pembelajaran secara sinkron dengan menggunakan Google Meet. Pada kegiatan inti dilakukan pembelajaran secara asinkron dengan menggunakan Google Classroom, dan ketika melakukan penutupan dilakukan secara sinkron dan asinkron dengan menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Tahap 5 yaitu praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran dilakukan dengan menggunakan alternatif 2 karena wilayah domisilinya yang termasuk pada zona merah dan terdapat warga yang terkena positif COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil alternatif 1 atau alternatif 3 sebagai praktik pembelajaran. Dalam melakukan praktik pembelajaran menggunakan media pembelajaran Google Meet dan Google Classroom. Praktik pembelajaran juga dilakukan melalui pembelajaran secara sinkron dan asinkron. Dengan tahap pembukaan atau apersepsi dilakukan secara sinkron dengan menggunakan Google Meet, kegiatan inti dilakukan secara asinkron dengan menggunakan Google Classroom, dan penutup dilakukan dengan cara sinkron dan asinkron menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Tahap 6 yaitu refleksi dan laporan mandiri. Pengalaman yang diperoleh selama PPLK yaitu dapat menambah relasi dan saluran, kemudian dapat menambah informasi tentang keadaan sekolah saat terjadi pandemi COVID-19 dan sebelum terjadi pandemi COVID-19. Selain itu juga jadi mengetahui bahwa terdapat perbedaan kurikulum yang digunakan di setiap sekolah sejak adanya pandemi COVID-19 dan dapat mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh dari perkuliahan dan mengaplikasikannya. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh selama PPLK, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya yaitu kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi sangat penting untuk ditingkatkan, terutama dalam hal mengajar. Karena jika memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami. Selain itu juga perlu melakukan pemahaman materi atau konsep secara lebih lanjut, dan banyak mencari informasi atau berlatih tentang penggunaan aplikasi pembelajaran, serta cara membuat video interaktif. Adapun kegiatan yang harus dilakukan untuk menjadi guru profesional yaitu memperbanyak belajar dan berlatih, kemudian menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, mempelajari karakter, terutama karakter peserta didik, dan mengikuti seminar atau training yang berkaitan dengan keguruan dan kependidikan. Kesimpulannya yaitu PPLK Untirta tahun 2020-2021 yang dilakukan secara daring memberi tantangan baru, karena PPLK tahun ini diadakan konsep yang berbeda dari tahun sebelumnya, sehingga rasa takut, cemas, dan khawatir sempat ada. Namun, dengan adanya buku panduan, pembekalan, dan bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong, maka rasa takut, cemas, dan khawatir tersebut dapat reda. Sehingga mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit kendala terkait sinyal atau jaringan yang kurang bagus, akan tetapi secara keseluruhan
kegiatan PPLK ini dapat dilaksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi laporan pelaksanaan PPLK ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.